Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alda Nurmalela, Hilma Salamia, Nengnisa Agung Purwanti, Reza Dwi Fitriani, Rezi Dwi Putriani, Rizka, Syifa Nuraida, Sri Indri Marlina. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penipuan dan pengamanan komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Masalah keamanan adalah salah satu komponen penting dari sistem informasi. Seringkali masalah keamanan ditutup pada daftar faktor-faktor yang dapat dianggap penting. Jika mengganggu kinerja sistem, keamanan secara berkala dikurangi atau mungkin dihilangkan. Informasi pada periode ini telah menjadi komoditas yang sangat penting. Beberapa bahkan mengatakan bahwa kita sudah berada dalam information-based society. Dalam sistem informasi, penipuan komputer merupakan sebuah tindakan kejahatan komputer yang disengaja dengan tujuan merusak sistem atau sejumlah komponennya. Pencurian, penggunaan, akses masuk, modifikasi, penyalinan, dan perusakan yang tidak sah terhadap program atau software secara tidak sah merupakan tindakan ilegal yang sangat membahayakan. Penipuan komputer terhadap sistem informasi akuntansi ini terdiri dari penggunaan data keuangan yang tidak sah, ditambah dengan penggunaan data keuangan yang cerdas untuk mencari uang tunai dari perusahaan. Namun, mendeteksi dan menghentikan penipuan akuntansi harus mengambil tindakan pencegahan sebelum penipuan itu muncul di sekitar kita. Dalam hal itu, untuk mengetahui pengetahuan yang lebih lanjut, materi ini akan membahas mengenai penipuan dan pengamanan sistem informasi. Penipuan adalah sesuatu yang digunakan oleh satu karakter untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atas beberapa karakter lainnya. Pelaku penipuan ini biasa disebut dengan white collar criminals atau penjahat berkerah putih. Penipuan internal dibagi menjadi beberapa kategori. 1. Penggelapan aset dan penipuan pelaporan moneter. Yang kedua, penggelapan aset dan penipuan pegawai. Ada 3 karakter proses penipuan, yaitu pencurian barang berharga yang meliputi uang tunai, perlengkapan, peralatan, atau informasi, kemudian konversi barang curian menjadi uang tunai, dan penyembunyian kejahatan agar tidak terdeteksi karena penipuan. Yang ke-1, tekanan. Tekanan adalah dedikasi untuk mendedikasikan penipuan. Tekanan mungkin dalam bentuk tekanan ekonomi, termasuk gaya hidup yang melampaui kemampuan diri. Yang kedua, peluang. Peluang adalah situasi di mana seseorang melakukan dan menutupi sesuatu tindakan yang tidak jujur. Dan yang ketiga, rasional. Rasionalisasi adalah pelaku yang efektif meminjam barang curian. Kemudian, mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. Menggunakan metode perekrutan pencatatan personel yang tepat. Kedua, kelola personel yang tidak puas. 3. Latih personel tentang persyaratan perlindungan dan pencegahan terhadap penipuan komputer. 4. Memproses dan melacak lisensi program perangkat lunak. Dan kelima, permintaan untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Pencuri data. Mencuri data krusial artinya galat satu program terbesar pada dunia bisnis saat ini. Dalam suatu perusahaan, penggunaan tahap persaingan yang sangat berlebihan, statistik kuantitatif dan kualitatif tentang penggunaan persaingan adalah satu pertanyaan yang paling banyak. Sistem informasi. Information Security System adalah subsistem di dalam konfigurasi yang bertanggung jawab untuk menuntun efek yang terkait dengan sistem information komputer. Di dalam Information Security System juga terdapat main elements seperti hardware, database, prosedur, dan reporting. Siklus hidup sistem keamanan informasi elektronik security system adalah sistem IT. Dengan demikian, pengembangan security system juga harus merunding sistem life cycle approach. Sebuah komputer security system dapat ditumbuhkan melalui pola analisis, design, implementation, operation, evaluation, and control. Kerentanan dan ancaman. Kerentanan adalah kekurangan suatu sistem. Ancaman adalah pemanfaatan tersembunyi kerentanan. Informasi sistem security adalah isu global. Beberapa negara memiliki undang-undang pengaturan komputer security. Di Amerika Serikat, bermacam-macam undang-undang, peraturan, dan siaran membahas komputer crime. Jenis penipuan ini dilakukan oleh orang yang tinggi organisasi yang memungkinkan mereka melanggar kontrol akuntansi.
Manajemen dapat melakukan kesalahan, dapat merugikan karyawan atau investor, tetapi penipuan manajemen sering menuding pada financial statement manipulation. Ancaman aktif pada sistem informasi berikut ini adalah daftar teknik yang dapat digunakan untuk mendedikasikan penipuan sistem informasi termasuk input operation, program change, direct file change, data theft, sabotage, misuse, or theft of information resource. Contoh pencurian data salah satunya adalah sabotase. Sabotase komputer eksklusif dapat membahayakan sistem berita. Karyawan yang tidak puas, terutama yang dipecat, sering sebagai spoiler utama. Struktur organisasi. Hal ini menyebabkan banyak duduk perkara dalam upaya menghasilkan serta menjaga pola otoritas serta otoritas yang jelas. Salah satu masalah yang sangat penting adalah perlu ada garis wewenang yang bersih untuk memilih siapa yang bertanggung jawab untuk membuat pilihan yang terkait dengan penggunaan program perangkat lunak akuntansi dan prosedur akuntansi. Sebagaimana dibahas, perlu ada seseorang yang bertanggung jawab untuk sistem perlindungan komputer non-publik, khususnya Dewan Direksi dan Komitenya. Dampak eksternal, hukum dan aturan mengatur keamanan dan kerahasiaan berbagai jenis fakta, seperti fakta yang terkait dengan penggunaan klien dan kredit mereka, klien dan sejarah mereka, karyawan, dan pemerintah. Kebijakan dan praktik personalia, pengguna sering memiliki hak akses fisik ke properti komputer non-publik, dan karyawan mesin sering memiliki hak akses ke dokumen catatan yang berisi catatan akuntansi. Pengendalian ancaman pasif. Pengendalian yang bertentangan dengan ancaman tersebut mungkin berada dalam bentuk pengendalian preventif atau korektif. Pengendalian ancaman aktif. Komputer personal harus dikunci buat menghindari interference internal, serta hanya mampu diakses menggunakan password. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.